Biografi lengkap Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini SM Story akan membawakan biografi dari Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon yang sejak mudanya menjadi santri keliling dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Simak videonya hingga selesai, biar tidak ada salah paham. Dan bila ada kesalahan bisa dikoreksi dalam komentar dengan sopan. Terima kasih. Inilah biografi Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe, dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Pesantren Buntet didirikan oleh Kiai Mukoyim. Pondok Pesantren Buntet didirikan pada tahun 1750 Masehi oleh Kiai Mukoyim bin Abdul Madi. Sebagai perintis pertama Pondok Pesantren Buntet, Kiai Mukoyim lebih dikenal dengan panggilan Mbah Mukoyim. Persisnya, pondok pesantren ini terletak di Dusun Kedung Malang, Desa Buntet, Cirebon. Sebagai bukti sejarah petilasannya, di sana bisa dilihat berupa pemakaman para santrinya. Sebelumnya, Mbah Mukoyim adalah seorang mufti pejabat keagamaan dan penghulu di Kesultanan Kanoman, Cirebon. Tepatnya, mufti dari Sultan Khairuddin pertama yang memiliki anak Sultan Khairuddin kedua yang lahir pada tahun 1777 Masehi. Mbah Mukoyim merasa tidak puas dengan gaya kehidupan imperialis Belanda yang mempengaruhi kehidupan kesultanan. Oleh karena itu, jabatan terhormat itu ditinggalkannya hanya karena dorongan dan rasa tanggung jawabnya terhadap agama dan bangsa. Di samping itu, karena ia memilih sikap dasar politik yang non-kooperatif terhadap imperialis Belanda yang secara politik telah menduduki Kesultanan Kanoman. Atas dasar pemikiran itu, Mbah Mukoyim berhijrah ke perkampungan Buntet. Awal di perkampungan ini, ia hanya sekadar membangun masjid sederhana dengan maksud supaya masyarakat sekitarnya bisa melaksanakan salat berjamaah dan bimbingan ibadah. Akan tetapi, tak lama kemudian dengan tindak tanduknya yang aktif di tengah-tengah masyarakat Buntet ini, imperialis Belanda lalu melakukan intimidasi terhadap dirinya. Oleh karenanya, ia harus berhijrah lagi dari satu wilayah ke wilayah yang lain selama kurang lebih 8 tahun. Antara lain ke Pesawahan Lemah Abang, Karangsuwung, sampai ke Beji, Pemalang, Jawa Tengah. Sebagaimana dituturkan oleh salah seorang putranya, Kiai Abdullah Abbas, dan beliau menjadi salah seorang pimpinan Pondok Pesantren Buntet, bahwa hampir setiap hari tentara imperialis Belanda terus-menerus melakukan patroli di wilayah pondok pesantren. Memang suasananya tampak mencekam dan menakutkan, tetapi para santri tetap mengikuti aktivitas ngaji. Di samping itu, sebagian para santri juga ikut bergerilya. Ternyata, imperialis telah mengetahui jika pondok pesantren ini menjadi salah satu basis perlawanan kaum Republik Hizbullah. Akhirnya, setelah merasa aman, ia kembali ke Buntet, tepatnya di Blok Gajah Ngambung. Menurut masyarakat sekitar, disebut Blok Gajah Ngambung, karena ia mempunyai gajah putih. Pada tahun 1758 Masehi, inilah Kiai Mukoyim merintis ulang cita-citanya mendirikan lembaga pendidikan pesantren. Baginya, membangun pondok pesantren bukan hanya sekadar pembangunan fisik, material development, untuk proses belajar mengajar atau mengaji saja, tetapi juga pembangunan spiritualitas, spiritual development, untuk menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, untuk merealisasikan cita-citanya, ia melaksanakan puasa, tirakat, selama 12 tahun tanpa putus. Di mana makna puasa spiritualnya, spiritual meaning, ini ia arahkan pada 4 sasaran. Pertama, puasa 3 tahun untuk kesejahteraan, keamanan, dan keberlanjutan pondok pesantren. Kedua, puasa 3 tahun untuk kesejahteraan anak keturunannya. Ketiga,
Puasa 3 tahun untuk para santri dan pengikut setianya. Keempat, puasa 3 tahun untuk kepentingan dirinya sendiri di dunia dan akhirat. Sepeninggal Mbah Mukoyim, Kiai Mutaat, yang tak lain adalah cucu dari Kiai Mukoyim, menggantikan posisi kakeknya untuk melanjutkan kepemimpinan Pondok Pesantren Buntet dengan dukungan putranya, yaitu Kiai Anwar Ad-Din Kriani, yang dikenal dengan nama Ki Buyut Krian. Pada masa ini, Kiai Mutaat sebagai perintis kedua melanjutkan cita-cita dan pembangunan pondok pesantren dari Mbah Mukoyim. Sedangkan Kiai Kriani selain melanjutkan kepemimpinan pondok pesantren Buntet, ia juga mengajarkan tarekat Syatoriyah hingga ia diangkat sebagai mufti di Keraton Kesultanan Kanoman. Tarekat Syatoriyah merupakan tarekat pertama yang dikembangkan di pondok pesantren Buntet. Alhasil, dalam kepemimpinan Kiai Kriani ini, santri pondok pesantren menjadi bertambah banyak. Pesantren Buntet saat dipimpin Kiai Abdul Jamil. Pada masa pengembangan awal, pondok pesantren Buntet ini dipimpin oleh Kiai Jamil, tahun 1842 sampai tahun 1919. Untuk membangun pondok pesantren itu, ia menitik beratkan pada aspek pendidikan. Untuk itu, ia memfokuskan pengembangan pondok pesantren dalam satu lokasi, sehingga diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan secara intensif. Dalam kepemimpinannya ini, ia juga didukung penuh oleh keluarga, anak, cucu, dan keturunan Kiai Mukoyim. Kiai Jamil adalah ulama dan intelektual yang berpandangan luas. Ia pernah merantau untuk belajar di pondok pesantren Mayong, Jepara, Jawa Tengah dan belajar di Mekah Al-Mukarramah. Oleh karenanya, ia termasuk ulama dan intelektual yang terpandang. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kitab kuning yang ia ajarkan yang memang tergolong kitab kelas tinggi di dunia pesantren. Misalnya, kitab Fath Al-Wahhab, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Suzur Az-Zahab, dan Alfiyah Ibn Malik. Untuk merealisasikan gagasannya, ia mengembangkan program pengajaran modern, yaitu membuka program kelas reguler dan kelas khusus. Yang dimaksud dengan program kelas reguler adalah pengajaran yang dilaksanakan pada hari-hari biasa, sedangkan program kelas khusus adalah pengajaran yang diadakan pada hari, waktu khusus selama pada bulan Ramadan atau bulan-bulan lainnya. Dengan demikian, apabila kita analisis perbedaan antara masa perintis dan masa pengembangan awal pondok pesantren ini terletak pada aspek pengajarannya. Jika pada masa perintisan aspek pengajaran diarahkan pada dasar-dasar spiritual, maka pada pengembangan awal, aspek pengajarannya tentu lebih dititik beratkan pada dasar-dasar akademis. Lembaga Preste Raden, yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tugas mengawasi perkembangan pesantren-pesantren, tidak mengecilkan hati Kiai Abdul Jamil beserta kiai-kiai lainnya untuk mengelola dan mengembangkan pondok pesantren Buntet. Prinsip para kiai dalam menghadapi Preste Raden ini adalah menyelenggarakan pesantren adalah perintah Allah dan yang menghalangi atau mengawasi atau melarang berkembangnya adalah pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan pemerintah kolonial Belanda terdiri dari orang-orang kafir. Orang kafir di mata Islam adalah musuh Allah. Jadi melawan imperialis Belanda berarti melawan musuh-musuh Allah. Perlawanan ini sekaligus dalam rangka melaksanakan perintahnya. Adapun cara bagaimana melawan mereka, ia memakai petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kalian menghendaki dunia, maka kalian harus memiliki ilmunya, ilmu dunianya. Maka tak heran, dalam rangka menghadapi Preste Raden ini, Kiai Abdul Jamil juga berupaya untuk menguasai ilmu strategi perang, taktik, dan ilmu-ilmu lain yang sekiranya dibutuhkan melawan penjajah Belanda, tanpa bergeser satu jengkal pun dari jalan kebenaran seraya tetap berpegang teguh pada ketetapan amar ma'ruf nahi munkar. Pesantren Buntet saat dipimpin Kiai Abbas. Selanjutnya, masa pengembangan tahap kedua pondok pesantren Buntet dipimpin oleh Mbah Abbas dengan didukung Kiai Anas dan Kiai Akyas. Dalam kepemimpinannya,
ia tidak hanya mengembangkan pondok pesantren saja, tetapi juga menyebarkan tarekat Tijaniyah. Ketiganya ini adalah menantu dari Mbah Mukoyim. Kelahiran Kiai Abbas. Kiai Abbas adalah putra sulung Kiai Abdul Jamil. Ia dilahirkan pada hari Jumat, 24 Zulhijjah 1300 Hijriyah atau 1879 Masehi di Pekalongan, Cirebon. Ia merupakan santri Tebu Ireng angkatan pertama bersama Kiai Wahab Hasbullah, ulama besar Indonesia, tokoh karismatik pendiri NU semasa menjadi santri di Tebu Ireng. Ia dikenal sebagai sosok pemuda yang cerdas, pemberani, pandai bergaul, berjiwa pemimpin, terampil, serta penuh vitalitas. Oleh karena sifat dan sikapnya yang terpuji ini, ia senantiasa dikelilingi teman-temannya terutama dalam setiap pertemuan dan kegiatan yang terkait pergerakan Islam dan pergerakan nasional. Bersama Kiai Wahab Hasbullah, ia selalu mengambil peran aktif dan menjadi salah seorang penentu keputusan. Semasa kecil, Kiai Abbas adalah seorang santri yang menggali ilmu pengetahuan agama dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain sesuai dengan spesialisasi ilmu yang dipunyai sang kiai. Dalam tradisi pondok pesantren santri seperti ini dikenal dengan istilah santri keliling. Awalnya, ia mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan agama yang dibimbing secara langsung oleh ayahandanya sendiri, Kiai Abdul Jamil. Tak lama kemudian ia merantau ke pondok pesantren Sukanasari, Pleret, Cirebon, yang diasuh Kiai Nasuha. Ketidakpuasan di pondok pesantren Sukanasari ini membuat ia harus pindah ke pondok pesantren Salaf di Jatisari yang diasuh oleh Kiai Hasan. Ternyata, ia merasa belum puas nyantri di Jawa Barat, sehingga ia pun merantau ke pondok pesantren di Tegal, Jawa Tengah, yang diasuh oleh Kiai Ubaidah. Di pondok pesantren ini, ia masih belum puas mencari ilmu, sehingga ia dan adiknya Kiai Anas pindah ke Jawa Timur di pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang. Di bawah bimbingan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ia mencapai pemahaman tertinggi dalam pencarian dasar-dasar ilmu pengetahuan agama. Di samping belajar, ia bersama Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Abdul Manaf ikut berpartisipasi mendirikan pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Kiai Abbas menikah. Sepulangnya mesantren, Kiai Abbas segera dinikahkan dengan Nyai Hafidoh. Dari pernikahan ini, ia memperoleh keturunan. 1. Kiai Mustahdi Abbas. 2. Kiai Abdul Rozak. 3. Kiai Mustamid Abbas. 4. Nyai Sumaryam. Sedangkan hasil pernikahannya dengan Nyai Iyanah, ia memperoleh keturunan. 1. Kiai Abdullah Abbas. 2. Nyai Kismatul Maula. 3. Nyai Sukaenah. 4. Nyai Maimunah. 5. Kiai Nahdudin. 6. Nyai Munawaroh. Merantau ke Mekah. Untuk kedua kalinya, Kiai Abbas merantau ke Tanah Suci, Mekah Al-Mukarramah, untuk memperdalam lagi ilmu pengetahuan agama. Di kota suci ini, ia sama-sama belajar bersama Kiai Bakir dari Yogyakarta, Kiai Abdillah dari Surabaya, dan Kiai Wahab Hasbullah dari Jombang. Bahkan di kota ini pula, ia pernah nyantri kepada Kiai Mahfuz Et-Tarmasi, asal Pacitan, Jawa Timur. Setelah dianggap cukup mampu dalam ilmu-ilmu agama, maka atas prakarsa gurunya, Kiai Abbas menggelar pengajian mengajar beberapa bidang ilmu agama, terutama ilmu fikih di Mekah. Santri-santri beliau yang berasal dari Indonesia, antara lain, Kiai Kolil, Balarante, Palimanan, Cirebon, dan Kiai Sulaiman, Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Pondok pesantren seperti pasar. Kiai Abbas menggambarkan pesantren itu seperti pasar. Baik pesantren maupun pasar, keduanya harus melayani siapa saja yang datang tanpa memandang jenis kelamin, domisili, usia, status sosial, latar belakang,
dan lain-lain di samping tentunya jenis kebutuhan yang dicari masing-masing orang tidaklah sama. Kadang orang datang ke pasar karena ia membutuhkan beras, daging, terigu, sayuran, cabai, garam, dan lain-lain untuk dimasak. Demikian pula dengan orang yang datang ke pesantren. Ia butuh mempelajari ilmu qiraat, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, atau bahkan ia hanya butuh sekadar belajar mengenal dan membaca huruf-huruf hijaiyah. Oleh karenanya, para kiai yang ahli ilmu qiraat, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, bahkan ustadz yang cuma menguasai cara baca alif, ba, ta, pun juga dibutuhkan pesantren untuk melayani para santri yang memang datang ingin mengetahui menguasai ilmu-ilmu tersebut. Gambaran seperti itulah yang sering disampaikan Kiai Abbas kepada keluarganya di pesantren Buntet, di mana rata-rata mereka itu adalah para kiai dan ustadz. Hal itu ia maksudkan agar dapat merangsang mereka untuk sama-sama berperan aktif di pesantren Buntet meneruskan perjuangan para leluhurnya. Ternyata, harapan dan usaha Kiai Abbas ini membuahkan hasil, sehingga masing-masing di keluarganya mengambil dan memerankan tugas sesuai dengan kemampuan keilmuan masing-masing. Mengembangkan sistem madrasah dan bandongan. Pada kenyataannya, pada masa kepemimpinan Kiai Abbas ini, pondok pesantren yang ia pimpin berkembang pesat terutama dalam bidang pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Sesungguhnya keberhasilannya ini tak lepas dari cara ia dalam mengembangkan sistem dan metode pengajaran serta mata pelajarannya yang memang mengadopsi dari khazanah tradisional Islam maupun perkembangan modern. Dengan demikian, yang membedakan ia dengan para pendahulunya adalah bahwa ia mengembangkan dan mempraktikkan sistem pendidikan dengan metode halakoh, seminar, dan madrasi, kelas, tetapi pada saat yang sama, ia juga mempraktikkan metode klasik, sorogan, bandongan, dan ngaji pasaran. Demikian pula, selain kitab-kitab klasik yang diajarkan oleh para pendahulunya, ia juga mengajarkan kitab-kitab modern seperti tafsir-tafsir kontemporer. Misalnya, Tafsir Jawahir Al-Quran karya Tantowi Al-Jauhari, sebuah tafsir ilmi yang membahas mengenai berbagai ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan biologi, alam, kedokteran, dan lain-lain. Tafsir Mafatih Al-Gaib karya Fakhruddin Ar-Razi, sebuah ensiklopedia tafsir yang menghimpun seluruh ilmu pengetahuan yang berkembang pada masanya, dan tafsir-tafsir lain yang sejenis. Dalam mengajarkan ilmu fikih, ia memberi pandangan, worldview, yang begitu luas mengenai perbandingan mazhab yang pada masa itu di pondok pesantren lain masih dianggap tabu. Sedangkan kitab-kitab umum modern yang ia ajarkan adalah aritmatika, ilm al-hisab, geografi, al-jugrafiyah, bahasa Indonesia, al-lughat al-wataniyah, ilmu alam, ilm et-tabiyah, dan sejarah bangsa, tarikh al-watan. Kepiawaian keilmuan Kiai Abbas sebagai seorang ulama tidak hanya nampak pada tugas mengajar santri-santrinya di pondok pesantren Buntet saja, tetapi juga nampak dalam pengajarannya kepada para mukimin, orang-orang yang tinggal di Mekah, ketika ia masih nyantri di Mekah Al-Mukarramah. Seperti yang dituturkan oleh salah seorang muridnya yang bernama Prof. Kiai Ibrahim Hussein. Kiai Abbas termasuk ulama modern yang berpandangan luas. Saat itu, sebelum Ibrahim Hussein berangkat ke Mesir, ia terlebih dahulu nyantri ke Buntet untuk berguru secara langsung kepada Kiai Abbas. Sehingga ia mengakui bahwa dirinya telah menemukan seorang guru dan ulama modern yang begitu alim dan berpandangan luas. Dialah Kiai Abbas. Ia juga tidak sama dengan ulama-ulama lain pada masanya. Ia termasuk ulama yang ahli dalam perbandingan mazhab. Tetapi ilmunya yang sangat luas itu sengaja tidak diajarkan kepada seluruh santrinya di pesantren Buntet. Berkat pelajaran-pelajaran yang diajarkan Kiai Abbas itulah, saya tidak canggung lagi ketika harus belajar dan berdialog dengan mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Mesir, tutur Kiai Ibrahim Hussein. Mendirikan sekolah Abnaul Waton.
Pesantren Buntet di bawah pimpinan Kiai Abbas, bertepatan tahun 1928, membuka madrasah dengan nama Madrasah Abnaul Waton. Berdirinya madrasah ini didasarkan analisa Kiai Abbas sebagai berikut. Gebrakan Belanda dalam bidang pendidikan, yaitu mendirikan sekolah-sekolah yang mendidik anak pribumi dengan sistem pendidikan barat, telah menyalakan bara api semangat para ulama dan kiai pesantren untuk menggalakkan kegiatan tablik, dakwah Islam. Berbagai cara telah ditempuh Belanda dalam tempo waktu yang cukup panjang untuk menghancurkan kiai, santri, dan pengikutnya yang selalu memberontak. Belanda cukup kewalahan dalam menghadapi kiai dan pesantrennya karena semakin mereka ditekan. Kekuatan kiai dan pesantren semakin mapan. Oleh karenanya, Belanda menemukan cara baru untuk mematahkan kekuatan kiai, yaitu dengan mematahkan hubungan anak pribumi dengan kiai. Setelah hubungan anak pribumi dengan kiai putus, maka penggarapan selanjutnya lebih mudah, mau dijadikan apapun bisa. Untuk tujuan itulah, dengan menjadikan anak pribumi sebagai murid sekolah Belanda, maka hubungan mereka dengan kiai akan segera memudar bahkan terputus. Setelah itu dididiklah anak pribumi tersebut dengan pendidikan barat atau Belanda sehingga mereka akan menjadi kacung-kacung Belanda. Watak pendidikan pesantren lebih tinggi dan lebih luas, sehingga untuk mengikuti pendidikan pesantren sangat membutuhkan pengetahuan dan pemahaman pihak orang tua secara khusus. Kiai Abbas menyadari bahwa tidak semua anak pribumi berminat untuk belajar pesantren. Karena itu dibutuhkan wadah baru untuk mengantisipasinya. Watak pendidikan sekolah lebih merangsang dan lebih cepat, sehingga mampu menjaring segenap lapisan anak pribumi. Sementara perlengkapan administrasi sekolah meliputi buku kurikulum, daftar pelajaran, agenda kelas, buku laporan pendidikan, dan lain-lain sudah ada. Pengajaran yang diberikan selain dimasukkannya pengetahuan umum, juga pada kelas tertentu diadakan praktek keterampilan, bidang, pertanian, peternakan, dan perikanan darat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan bekal dasar sikap mandiri pada setiap murid. Seluruh fasilitas, seperti penyediaan tanah dan pembiayaan lain disediakan kiai, sedangkan hasilnya untuk kas kesejahteraan pondok pesantren. Kepala Madrasah Abnaul Waton untuk kali pertama dipegang langsung Kiai Abbas, sedangkan Kiai Imam diserahi sebagai wakil kepala yang menangani urusan teknis edukatif. Pada tahun 1938 Madrasah Abnaul Waton berubah menjadi Madrasah Islamiyah Syafi'iyah dan tak berapa lama kemudian nama madrasah ini berubah lagi menjadi Madrasah Watoniyah Ibtidaiyah. Karya kasidah dan kiroah. Hal yang sangat menonjol pada zaman Kiai Abbas dan Kiai Hawi adalah bahwa pesantren Buntet begitu dikenal dan dikagumi di kalangan negara-negara Islam dunia di bidang qiraat Al-Quran. Hal ini telah ia buktikan dengan mukim di Tanah Suci tak lain hanya untuk mendalami selain ilmu-ilmu agama, ilmu qiraat. Selanjutnya, untuk memperdalam cara mengucapkan ikhfa yang baik dan benar. Misalnya, Kiai Abbas juga rela secara sungguh-sungguh belajar ke Banten berguru kepada Kiai Tubagus Makmun. Sehingga tak ayal bila kemudian pesantren Buntet kaya dengan kasidah dan qiraat Al-Quran. Penguasaan keduanya kasidah dan qiraat ini menunjukkan bahwa pengembangan qiraat yang dikehendaki Kiai Abbas harus dilaksanakan secara proporsional dan profesional, mengingat Al-Quran adalah kitab suci yang berisi kalamullah. Doktrin Tarekat Tijaniyah. Kian hari, perkembangan tarekat makin merebak dan meluas bukan saja di kalangan rakyat biasa, tetapi juga sampai pada Pangeran Muhammad Abiyah Adikusuma dari Keraton Kaprabonan Cirebon, ayahanda dari Pangeran Sulaiman Sulendraningrat. Pangeran Sulaiman Sulendraningrat pernah mesantren di pesantren Buntet selama 3 tahun untuk belajar fikih, nahwu, bahasa Arab, dan ilmu tafsir Al-Quran. Di sini,
Kiai Abbas sebagai tokoh dan ulama pimpinan Pondok Pesantren Buntet tampak kepiawaiannya dalam mengembangkan tarekat Tijaniyah. Tradisi tarekat sesungguhnya bukanlah hal yang baru bagi pondok pesantren ini, karena sebelumnya tarekat Syatoriyah sudah ada di sana. Oleh karena itu, kehadiran kedua tarekat itu pada satu sisi telah memunculkan ketegangan secara internal di antara kalangan tokoh dan ulama. Awal mula perkembangan tarekat Tijaniyah di Jawa Barat bermula dari pengangkatan 3 ulama dari Pondok Pesantren Buntet sebagai perintis utama tarekat ini di Indonesia. 3 ulama yang dimaksud adalah Kiai Abbas, Kiai Anas, dan Kiai Akyas. Tarekat Tijaniyah didirikan pada tahun 1196 Hijriyah atau 1781 Masehi, oleh ulama besar Abu Abbas Ahmad at-Tijani, 1150 Hijriah atau 1737 Masehi, dari Fes, Algeria. Kemudian, pada tahun 1920, Syekh Ali at-Tayyib al-Madani dan Abu Hamid al-Futi menyebarkan tarekat ini di Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Timur. Penyebarannya ini melalui kitab Al-Munyat fi at-Tarikah at-Tijaniyah dan kitab Munyat al-Murid. Salah satu ajaran doktrin tarekat Tijaniyah adalah membaca wirid, istighfar, sholawat, dan la ilaha illallah. Masing-masing wirid ini dibaca sebanyak 100 kali. Ajaran ini mensyaratkan kepada pengikutnya untuk tidak menjalankan tarekat-tarekat lain. Pengikutnya dijanjikan akan mendapatkan perlindungan khusus pada hari akhir nanti. Selain itu, tarekat ini mengajarkan doktrin wirid, sholawat jauharat, al-kamal yang diyakini bisa mempertemukan pembacanya dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dengan demikian, Tijaniyah menjadi tarekat yang eksklusif dengan klaim bahwa tarekatnya adalah tarekat terakhir dari perkembangan tarekat-tarekat yang ada sebelumnya. Dilihat dari doktrin yang diajarkan pada awal kehadirannya di Indonesia, tak heran bila doktrin tarekat Tijaniyah ini mengundang kontroversi dan kritik tajam dari tarekat Naqsyabandiyah, Syatariyah, Syaziliyah, dan Khalwatiyah. Kritikan yang sangat tajam dilontarkan oleh seorang ulama keturunan Arab, Sayyid Abdullah bin Sadaqah Dahlan. Dia berkata, doktrin Tijaniyah itu adalah doktrin yang menyesatkan. Di samping itu ulama dan mufti di Mesir dan Maroko telah menolak kebenaran doktrin tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 1931 Masehi, Nahdlatul Ulama, NU, sebagai organisasi sosial dan keagamaan yang terbesar di Indonesia mendiskusikan dan memperdebatkan keabsahan dan eksistensi tarekat Tijaniyah dalam Kongres NU ke-6 di Cirebon. Meskipun dalam Kongres NU tersebut dinyatakan bahwa tarekat Tijaniyah bisa diterima sebagai doktrin tarekat, namun nyatanya kontroversi terhadap doktrin ini tetap saja berlangsung serta kritikan dan tekanan masih saja terus-menerus dilontarkan oleh tarekat-tarekat lain. Bahkan, pada tahun 1980, amalan tarekat Tijaniyah oleh Kiai Abbas dan saudaranya mendapat kecaman dari seorang ulama Cirebon di luar NU. Di samping itu, kecaman lain datang dari Kiai Asad, tokoh ulama NU dari Pondok Pesantren Kramat, Pasuruan, Jawa Timur. Kecaman yang diberikan adalah pengedaran terjemahan kitab yang berisi koreksi terhadap doktrin Tijaniyah. Oleh karenanya, pada Muktamar NU ke-27 di Pondok Pesantren Situbondo, Jawa Timur, kembali memperdebatkan keabsahan dan eksistensi tarekat ini. Akhirnya, keputusan Muktamar NU tersebut tetap mengakui keabsahan dan eksistensi tarekat tersebut. Dengan kata lain, kritikan Kiai Asad sama sekali tidak didukung oleh para ulama NU lainnya. Halaqoh memperdebatkan tarekat Tijaniyah. Secara teologis, tarekat Tijaniyah sendiri tidak pernah bersikap eksklusif dari hiruk-pikuk perdebatan itu.
Pada tahun 1991 atas saran para tokoh dan ulama sesepuh Pondok Pesantren Buntet, di mana pondok ini selain sebagai salah satu basis kekuatan NU di Jawa Barat, tetapi juga sebagai basis perkembangan Tarekat Tijaniyah di Indonesia, diselenggarakanlah halaqah untuk mendiskusikan kembali kasus yang sempat mendiskreditkan Tarekat Tijaniyah ini. Dalam proses halaqah ini ada hal yang menarik, yaitu tampak unsur dinamika pemikiran ilmiah, terbuka, dan kritis di antara sesama anggota halaqah. Ketika ulama-ulama muda NU mempertanyakan keabsahan doktrin Tijaniyah berdasarkan sumber-sumber yang dirujuk oleh penentangnya, kalangan ulama Tijaniyah meresponsnya dengan argumen dari perspektif ajaran doktrin Tijaniyah sendiri. Sehingga dengan argumen itu, kalangan ulama dan tokoh Tarekat Syatariyah Pondok Pesantren Buntet akhirnya mendukung dan menerima keabsahan doktrin Tijaniyah. Dalam konteks ini, Pondok Pesantren Buntet diakui oleh banyak peneliti sebagai salah satu starting point dalam proses perkembangan tarekat di Indonesia. Berdasarkan pengamatan yang mendalam, ternyata implikasi dari gerakan tarekat ini menjadikan posisi Pondok Pesantren Buntet sebagai salah satu kekuatan politis tradisional. Misalnya, keterlibatan tokoh, ulama, dan alumni pondok pesantren ini dalam berbagai gerakan politik nasional dan jabatan-jabatan politis di pemerintahan. Polemik tentang Tarekat Tijaniyah ini pernah dibahas dalam Muktamar NU dan Seminar Tarekat di Cirebon. NU pernah membahas Tarekat Tijaniyah dalam 2 kali muktamar, Muktamar 3 dan 4. Muktamar 3 memutuskan keabsahan, kemuktabaran, Tarekat Tijaniyah, dan Muktamar 4 menguatkan hasil Muktamar 3. Kedua muktamar itu melahirkan beberapa keputusan, antara lain, Tarekat Tijaniyah mempunyai sanad sambung menyambung, mutasil, kepada Rasulullah bersama bayah barzahiyahnya. Tarekat Tijaniyah dianggap sebagai tarekat yang sah dalam Islam. Semua tarekat muktabaroh tidak ada perbedaan antara satu sama lain. Dalam keputusan Muktamar 4 ditambahkan lagi beberapa keputusan, yaitu semua wirid Tijaniyah adalah sah, seperti zikir, sholawat dan istighfarnya. Pernyataan dan syarat-syaratnya sesuai dengan syariat Islam. Adapun yang tidak sesuai, apabila dapat ditakwilkan, maka harus ditakwilkan pada arti yang sesuai dengan syariat dan diserahkan pada para ahlinya. Jamiyah Ahli Et-Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdiyah, lembaga otonom NU yang mengoordinasikan tarekat-tarekat di bawah naungan NU, dalam Kongres 4, 1984, mengangkat kembali masalah Tarekat Tijaniyah, dan hasilnya tetap mengakui kemuktabaran tarekat ini. Dalam Seminar Tarekat Tijaniyah, 1987, kembali terjadi perdebatan yang cukup tajam antara penganut dan penentang Tarekat Tijaniyah. Seminar ini diadakan dalam rangka Id Fitri Al-Hatam ke-144 di Pesantren Buntet Cirebon oleh keluarga Tarekat Tijaniyah se-Indonesia. Seminar ini menampilkan 3 pembicara dari berbagai pihak. 1. Kiai Husein Muhammad dari Pesantren Arjawinangun, Cirebon, mewakili pihak penentang Tijaniyah. 2. Kiai Badri Masduki, pengasuh pesantren Badruduja, Probolinggo, mewakili pihak penganut Tijaniyah. Dan 3. Martin van Bruynesen, mewakili pengamat dan peneliti tarekat dari Belanda. Kiai Husein Muhammad mengkritik tarekat Tijaniyah dari sudut pandang historis dan aliran pemikiran. Menurutnya, Syekh Ahmad Tijani hidup pada zaman ziarah kubur, khurafat, dan bid'ah menjadi mode kehidupan dan kebahagiaan surgawi. Pandangan Syekh Ahmad Tijani banyak dipengaruhi oleh sufi filosof, seorang sufi yang pandangan-pandangan sufistiknya dipengaruhi oleh pandangan-pandangan filsafat. Paham Syekh Ahmad Tijani identik dengan paham Ibn Arabi, Abdul Karim Al-Jili, dan Al-Halaj, terutama tentang itihad, wahdatul wujud, wahdatul adyan, Al-Insan Al-Kamil, dan Al-Hakikah Al-Muhammadiyah. Menurut Muslim Abdurrahman,
Persepsi Kiai Hussein Muhammad yang mengidentikan paham Syekh Ahmad Tijani dengan paham Sufi filosof berarti menganggap paham Syekh Ahmad Tijani bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah akidah yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia dan tentunya akidah anutan kaum tarekat. Sementara Kiai Badri Masduki, seorang penganut tarekat Tijaniyah dari Probolinggo, menganggap pertentangan itu sesungguhnya hanya sekadar masalah khilafiyah yang masih berada dalam bidang yang ditoleransi agama. Menurutnya, khilafiyah di berbagai bidang dalam agama Islam boleh terjadi dan bisa ditoleransi. Yang tidak boleh terjadi dan tidak pula ditoleransi adalah khilafiyah di bidang akidah, karena hanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dianut. Khilafiyah di bidang fikih bisa ditoleransi demi kelonggaran hukum Islam. Demikian pula khilafiyah di bidang pola pikir para sufi sepanjang hanya terkait dengan yang utama dan paling utama, yang baik dan paling baik, serta khilafiyah di bidang teknik zikir dan suluk kepada Allah itu ditoleransi dalam Islam. Oleh karena itu, tidak perlu saling sesat menyesatkan. Dalam mengemukakan pendapatnya ini, Kiai Badri Masduki merujuk pada kitab-kitab tasawuf, tarekat, dan kitab penunjang lainnya. Di antara kitab tersebut adalah kitab Jami' Karamat Al-Auliya dan Sa'adah Ad-Darain. Keduanya karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Kedua kitab ini mencantumkan nama dan ajaran tarekat Muktabaroh. Oleh karena itu, menurut para ahli Tijaniyah, tarekat Tijaniyah termasuk tarekat yang muktabaroh. Di samping itu, ia juga merujuk pada hasil Muktamar NU 3 dan 4 yang menetapkan kemuktabaran tarekat Tijaniyah. Ia menyadari adanya sikap pro dan kontra terhadap tarekat Tijaniyah. Untuk menghadapi masalah ini, ia merujuk pada kaidah fikih Al-Mutsbit Muqaddam ala An-Nafi yang menetapkan itu didahulukan daripada yang mengingkari. Berdasarkan kaidah ini, Kiai Badri Masduki berpedoman pada pendapat yang menetapkan kemuktabaran tarekat Tijaniyah. Sementara itu, Martin van Bruynesen meninjau tarekat Tijaniyah dari sisi teknis dan historis. Menurut Bruynesen, pangkal perbedaan antara kaum Tijaniyah dan non-Tijaniyah terletak pada dan tidak percayanya pada pertemuan Syekh Ahmad Tijani dengan Rasulullah. Namun demikian, tarekat Tijaniyah bukan sekte yang menyimpang dari garis Islam. Dari data historis diketahui bahwa Syekh Ahmad Tijani pernah menjadi sekutu Maula Sulaiman di Maroko dalam membangkitkan kembali Islam dan memerangi khurafat. Syekh Ahmad Tijani hadir pada saat umat Islam dalam kondisi yang lemah dan sakit di bidang politik, ekonomi, dan pemikiran. Semua itu diakibatkan oleh akidah, ibadah, paham, dan aliran yang sesat, seperti munculnya khurafat atas nama tasawuf dan tarekat. Ziarah kubur kepada para wali yang diwarnai klinik dan pembiusan yang tidak ada hubungannya dengan Islam, serta banyak guru yang mengajarkan ajaran yang sesat. Dalam situasi demikian, menurut Bruynesen, dapat dipahami jika Syekh Ahmad Tijani melarang muridnya berziarah ke kuburan para wali yang lain dan mencari ilmu pada wali yang lain. Polemik kemuktabaran dan ketidakmuktabaran tarekat Tijaniyah antara para penentang dan para penganut tarekat ini tampaknya terjadi karena kedua belah pihak tidak memiliki patokan yang jelas dan baku tentang kriteria kemuktabaran sebuah tarekat. Kriteria kemuktabaran suatu tarekat selama ini masih bersifat konvensional, yang lahir dari pendapat tokoh tertentu, belum menjadi kriteria umum dan patokan bersama bagi para ahli tarekat. Menurut Kiai Idam Khalid, mantan Ketua Umum Jamiyah Ahl et-Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdiyah, kriteria umum kemuktabaran tarekat itu antara lain: 1. Silsilah tarekat itu harus sambung menyambung, mutasil, pada Nabi Muhammad atau Syekh pendiri tarekat. 2. Praktik tarekat tersebut tidak bertentangan dengan riwayat dari Nabi Muhammad yang lebih kuat. Sedangkan menurut Umar bin Said Al-Fauti, seorang khalifah tarekat Tijaniyah, zikir tarekat yang muktabar adalah zikir tarekat
yang diperoleh melalui keterbukaan dari Allah dan sampai padanya, yang diperoleh melalui izin dan talqin dari syekh yang memiliki otoritas dan mewariskan otoritas sebagai mursyid, yang silsilah dan tarekatnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad, bukan diperoleh melalui dirinya sendiri. Karena tidak ada kriteria umum dan patokan baku tentang kemuktabaran tarekat yang disepakati oleh para ahli tarekat, maka sangat wajar terjadi perselisihan dalam menilai kemuktabar suatu tarekat tertentu. Demikian halnya dalam kasus polemik kemuktabaran tarekat Tijaniyah ini. Tangannya selalu di atas. Di kalangan mukimin, Kiai Abbas bukan saja dikenal sebagai syekh atau guru, tetapi juga dikenal sebagai bos yang dermawan karena ia sering membantu para mukimin yang sedang mendapat kesusahan, tanpa sedikit pun mengharapkan pamrih. Walaupun Kiai Abbas seorang ulama besar dan pengasuh pondok pesantren ternama serta berdarah biru, namun ia senantiasa hidup merakyat, tak pandang bulu dalam bergaul, cinta dan hormat pada ahlul bait, habaib, bersahaja dalam penampilan, dan selalu riang dalam setiap pembicaraan. Berkat sikap terpujinya itu, maka kehadiran Kiai Abbas di berbagai tempat dan acara senantiasa ditunggu-tunggu masyarakat karena ia dianggap membawa keberkahan. Kecintaan dan rasa hormat Kiai Abbas kepada habaib tak diragukan lagi. Pernah suatu hari datang seorang tamu keturunan Arab mengaku keturunan habaib meminta kuda kesayangannya. Dengan rasa senang hati kuda kesayangannya itu ia serahkan padanya. Tetapi setelah kuda itu dibawa oleh sang tamu tersebut, ia lalu ditegur oleh salah seorang saudaranya dan dikatakan bahwa tamu yang meminta dan membawa kuda kesayangannya itu sesungguhnya bukanlah dari keturunan habaib, melainkan hanya keturunan orang Arab biasa saja, tidak lebih. Dengan suara enteng dan datar seolah tanpa beban, ia malah menjawab, "Tidak apa-apa, niatnya saya ngasih sama Habib kok." Kepedulian Kiai Abbas kepada masyarakat di sekitarnya besar sekali, terutama kepada anak yatim dan fakir miskin. Di kediamannya terdapat santri-santri yang hanya numpang hidup di mana segala keperluan hidup mereka ditanggung Kiai Abbas. Bahkan tidak hanya itu, bagi para santri yang memiliki minat belajarnya tinggi, segala kebutuhan sekolahnya juga ditanggung olehnya. Kebiasaan berbuka puasa dan sahur bersama masyarakat selama bulan Ramadan, seperti yang telah dirintis ayahandanya, Syekh Abdul Jamil, senantiasa ia lestarikan. Pada saat musim paceklik tiba, Kiai Abbas sekeluarga membuka dapur umum, sehingga di halaman rumahnya dipenuhi orang-orang yang tidak mampu yang secara bergiliran menerima bantuan berupa beras, ikan asin, atau nasi. Bila persediaan habis, ia tak sungkan-sungkan untuk pinjam atau hutang pada orang lain asalkan perut orang-orang miskin tidak kelaparan. Demikianlah, segala permasalahan yang dihadapi masyarakat ia hadapi dengan tenang, tegar, penuh percaya diri, dan senantiasa riang. Ia juga selalu berupaya agar tangannya senantiasa berada di atas. Karena, bagaimanapun juga, tangan di atas lebih baik dan lebih mulia daripada tangan di bawah. Pesantren Buntet sebagai pusat para pejuang bangsa. Perjalanan para ulama dan pesantren dalam mengembangkan Islam di tanah air pada masa penjajahan Belanda diumpamakan laksana burung Garuda yang terbang dengan kepak sayapnya melintasi kawasan hutan rimba belantara ganas yang senantiasa dijaga dan diawasi binatang buas di setiap penjuru dan siap menerkam setiap waktu bila ada kemauan. Demikian pula, usaha yang telah ditempuh Kiai Abdul Jamil dan pesantren Buntet dalam upayanya mengembangkan Islam di tanah air terutama di tanah Jawa, di mana para santri didiknya berasal dari berbagai pelosok tanah air, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah-daerah lain. Ulasan di atas memberikan ilustrasi tentang betapa besarnya peran ulama dalam pengembangan Islam dan perlawanan terhadap Belanda. Bahkan dalam sejarahnya pula, kita akan dapati bahwa dalam setiap pemberontakan mereka selalu berada di garis terdepan. Pada masa kejayaannya, Kiai Abbas adalah seorang ulama yang berpandangan luas dan bersikap terbuka terhadap para ulama.
intelektual dan politisi. Dengan cara pandang dan sikapnya ini, ia juga tak sungkan-sungkan bilang secara terus terang terhadap santri-santrinya dalam mengajarkan ilmunya. Sedangkan, sebagai pejuang, Kiai Abbas berpikiran tajam dan bertindak tepat untuk memainkan peran di tengah-tengah pergolakan politik Indonesia yang mencekam imperialisme Belanda, gerakan fasisme Jepang, agresi Belanda dan perjuangan revolusi kemerdekaan. Sementara pada masa senjanya, Kiai Abbas lebih banyak berkonsentrasi pada aktivitas dakwah di masyarakat dan mengajar ilmu-ilmu kesaktian, batini dan badani. Sebagaimana dituturkan oleh Prof. Kiai Ibrahim Hussein, salah seorang murid kesayangannya, bahwa tidaklah aneh bila Kiai Abbas menerima tamu tertentu langsung ia bawa masuk ke kamar privasinya. Maka pada saat itu akan terdengar suara aduh, seperti ada kelebatan tangan dengan bunyi plak, plak, disertai gerak kaki yang saling menghentak dengan bunyi hiat, hiat. Pesantren Buntet sebagai benteng pertahanan Hizbullah. Dalam kenyataannya, pada masa imperialis baik itu imperialis Belanda, Jepang, dan Inggris, pondok pesantren Buntet menjadi basis pertahanan Hizbullah. Sebagaimana dalam catatan sejarah, organisasi ini adalah salah satu sarana perjuangan umat Islam pada era revolusi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi kekuatan generasi muda Islam yang bertujuan menghapuskan imperialisme di bumi Indonesia. Organisasi ini juga termasuk kekuatan yang tangguh dan disegani musuh yang dimiliki umat Islam Indonesia waktu itu. Kekuatan organisasi ini didapatkan dengan latihan-latihan berat yang dididik oleh pembela tanah air, peta, di Cibarusa di masa imperialis Jepang. Selain itu, pondok pesantren Buntet ini juga sebagai basis kekuatan tentara Sabilillah. Sabilillah ini adalah sebuah organisasi perjuangan umat Islam yang didirikan sebagai reaksi spontan untuk melawan imperialis. Organisasi ini di pondok pesantren Buntet diketuai oleh Kiai Abbas dan Kiai Anas, dan dibantu oleh ulama lain, semisal Kiai Murtado, Kiai Soleh, dan Kiai Mujahid. Sementara anggotanya terdiri dari kaum tua militan. Pada era pergerakan nasional, tokoh Hizbullah yang berasal dari Cirebon adalah Kiai Hashim Anwar dan Kiai Abdullah Abbas. Tentara Hizbullah memusatkan pertahanannya di wilayah Legok, Kecamatan Cidahu dan Kabupaten Kuningan ketika melakukan perang gerilya melawan imperialis Inggris. Selanjutnya pada masa Perang Kemerdekaan, di pondok pesantren Buntet juga dikenal adanya Asibal. Asibal adalah sebuah organisasi anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun. Atas prakarsa pemikiran para sesepuh Kiai Buntet, organisasi ini dibentuk sebagai pasukan pengintai untuk mengetahui gerakan musuh sekaligus sebagai penghubung dari wilayah pertahanan sampai ke wilayah front terdepan. Para pahlawan yang gugur dalam pertempuran pada era kemerdekaan, antara lain, Kiai Mujahid, Kiai Akib Mawardi, Abdul Jalil, Nawawi, dan lain-lainnya. Kiai Abbas, sang ulama moderat dan jago silat. Kiai Abbas adalah sosok ulama moderat dan jago silat yang pas pada zamannya. Ia juga luas dalam berbagai pengetahuan agama dan dikdaya dalam ilmu kesaktian. Jiwa raganya ia pertaruhkan demi bangsa dan tanah airnya. Peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya adalah salah satu dari bukti kecintaannya pada tanah air dan bangsanya. Sepertinya Kiai Abbas tak pernah memikirkan tentang dirinya. Tiap jantungnya berdetak, benaknya senantiasa bergerak. Apalagi yang dapat aku perbuat untuk aku persembahkan pada Nahdlatul Ulama dan Indonesia tercinta. Bagi Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Abbas bukan sekadar santri biasa, namun ia adalah santri yang memiliki banyak kelebihan baik di bidang ilmu pengetahuan agama maupun ilmu bela diri, kedikdayaan. Selain kiprahnya sebagai ulama yang selalu hidup di setiap huruf pada ilmu yang telah diajarkannya, Kiai Abbas juga mempunyai ilmu kedikdayaan yang luar biasa. Pada tahun 1900 ia tiba-tiba diundang oleh Kiai Hashim Asy'ari untuk segera datang ke pondok pesantren Tebuireng.
Pada waktu itu, di pondok pesantren Tebu Ireng sering muncul kekacauan dan keonaran, sehingga terkadang mengganggu ketentraman dan kedamaian pondok pesantren. Di samping itu, di Tebu Ireng juga sedang dilanda wabah penyakit yang amat memprihatinkan. Oleh karena itu, berangkatlah ia beserta kakak kandungnya, Kiai Soleh Zamzan, Benda Kerep, Kiai Abdullah, Pengurangan, dan Kiai Syamsuri Wanatara. Alhasil, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pondok pesantren Tebu Ireng yang sedang mengalami kesulitan dan musibah dapat teratasi dengan baik. Ketika Bung Tomo datang berkonsultasi kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk meminta persetujuan dimulainya perlawanan rakyat terhadap imperialis Inggris, ia menyarankan agar perlawanan rakyat itu jangan dimulai lebih dahulu sebelum Kiai Abbas datang ke Surabaya, sebagaimana dituturkan Prof. Kiai Ibrahim Hussein. Sebagai seorang pejuang bagi bangsa dan negara Indonesia, Kiai Abbas telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Ia adalah pemimpin rombongan pejuang Cirebon yang berangkat dengan kereta api menuju ke Surabaya. Oleh karena kehebatannya ini pula, ia sering diminta bantuan khusus untuk menetapkan hari perlawanan terhadap imperialis Inggris. Tercatat dalam sejarah Indonesia dan sejarah Pondok Pesantren Buntet sendiri bahwa pada pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya, peran Kiai Abbas bersama Kiai Anas dalam perjuangan melawan imperialis Inggris sangat menentukan nasib bangsa Indonesia. Atas restu Kiai Hasyim Asy'ari, ia terlibat langsung dan bahu-membahu dengan para pejuang lainnya dalam pertempuran tersebut. Bahkan, ia juga mengirimkan para pemuda yang tergabung dalam tentara Hizbullah ke berbagai daerah pertahanan melawan imperialis yang hendak menduduki Republik Indonesia, misalnya ke Jakarta, Bekasi, Cianjur, dan sebagainya. Fatwa Ciremai. Menghadapi penjajah Belanda yang amat licik, penuh rekayasa, reka cara, reka daya, para kiai ini tetap konsisten tak mau bergeser sedikit pun dari sikap mereka yang non-kooperatif. Tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial adalah sikap final para kiai terhadap setiap penjajah. Sikap ini tercermin dari hasil rumusan musyawarah antara Kiai Abdul Jamil, Kiai Soleh Banda, Kiai Said, Gedongan, dan Kiai Soleh Darat, Semarang, yang digelar di puncak Gunung Ciremai, Kuningan. Rumusan keputusan tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi segala langkah yang akan diambil ke depan. Lebih detailnya, Musyawarah Ulama Cirebon ini menghasilkan Fatwa Ciremai yang berisikan mengharamkan umat Islam menjadi pegawai atau aparat kolonial Belanda. Mengharamkan umat Islam berpakaian meniru pakaian orang-orang Belanda. Setelah pemerintah kolonial Belanda mengetahui isi Fatwa Ciremai dan bahaya-bahaya yang akan timbul akibat fatwa tersebut terhadap kewibawaan dan kemapanan pemerintahannya, mereka buru-buru mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang hadir di musyawarah di Gunung Ciremai tersebut. Kiai Abdul Jamil, Kiai Soleh Banda, Kiai Mansur, Kiai Said, Gedongan, dan Kiai Soleh Darat, Semarang, ditangkap Belanda dan dijatuhi hukuman kerja paksa memperbaiki jalan dengan disaksikan masyarakat luas. Dikisahkan tindakan Belanda menghukum para kiai dengan hukuman kerja paksa ini ternyata beresiko tinggi karena saat kerja paksa dilaksanakan, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, serentak bangunan-bangunan kantor, lumbung padi, dan tempat-tempat lain milik Belanda ambruk seketika. Untuk membantu perlawanan rakyat mengusir penjajah yang hendak mencengkeramkan kembali kekuasaannya di Indonesia, Kiai Abbas mengirimkan santri pilihannya yang tergabung dalam Laskar Hizbullah ke berbagai daerah. Semisal, ke Bekasi, Jakarta, Priangan Timur, Jawa Barat bagian timur, Cianjur, dan daerah-daerah lainnya. Dan, pada masa kemerdekaan Indonesia tiba, Kiai Abbas diangkat sebagai anggota KENIP dari perwakilan alim ulama Jawa Barat. Kiai Abbas selain sebagai seorang ulama, guru tarekat, pendidik, guru silat, dermawan,
Ia juga seorang pejuang kemerdekaan tanah air yang tidak sedikit andilnya bagi bangsa dan tanah airnya. Dalam aksi-aksi pemberontakan rakyat terhadap penjajah Belanda maupun Jepang, ia senantiasa terlibat aktif. Apalagi saat aksi-aksi tersebut berkobar di sekitar daerahnya, maka sesungguhnya dialah aktor di balik pemberontakan tersebut. Belanda menghadang gerak ulama dan pondok pesantren. Untuk mengantisipasi gerak laju pendidikan sekolah, madrasah yang menjamur dan makin semaraknya kegiatan mubalik berdakwah melalui pengajian-pengajian umum, rutin, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Ordonansi Guru pada tahun 1925 dan Ordonansi Pengawasan Sekolah Swasta pada tahun 1932. Ordonansi Guru berisi ketentuan pengawasan terhadap perguruan yang hanya mengajarkan agama Islam. Guru-guru yang akan mengajar harus mendapat izin dari pemerintah Belanda. Begitu pula dikeluarkannya Ordonansi Pengawasan Sekolah Swasta ditujukan untuk menahan kegiatan yang bersifat pengembangan Islam agar terkendali sesuai dengan tujuan pemerintah kolonial Belanda. Lengkap sudah hadangan-hadangan dan hambatan-hambatan yang diterapkan Belanda untuk memasung pesantren. Adanya Presteraden, Ordonansi Guru dan Ordonansi Pengawasan Sekolah Swasta ditargetkan Belanda sebagai jeruji pembatas bahkan sebagai alat untuk mematikan gerak langkah ulama dan kiai dalam menyebarkan semangat perlawanan terhadap penjajah. Yang perlu diketahui adalah bahwa Ordonansi Guru ini adalah salah satu kebijakan politik kolonial pemerintah Belanda yang dirasakan sangat mengikat kebebasan mekanisme dan proses pendidikan Islam. Ordonansi tersebut kali pertama dikeluarkan pada 1950 di mana ia mewajibkan setiap guru agama yang hendak melakukan tugasnya sebagai pengajar terlebih dahulu harus meminta dan memperoleh izin dari pemerintah kolonial. Ordonansi ini berlaku untuk wilayah Jawa, kecuali Yogyakarta, Solo, dan Madura. Ordonansi Guru ini dirasakan berat oleh dunia pendidikan Islam, terutama di samping mengandung unsur kebijakan politik, juga kebijaksanaan birokrasi kolonial sangat mengganggu mekanisme pendidikan Islam tradisional yang tidak memiliki sistem organisasi dan administrasi yang teratur. Unsur kebijakan politik yang terkandung dalam ordonansi ini sesungguhnya dilatar belakangi oleh kekhawatiran politik kolonial terhadap peran guru agama yang dianggapnya memiliki kekuatan sosial politik dalam menggerakkan massa. 20 tahun kemudian, bertepatan tanggal 1 Juni tahun 1925, ordonansi yang telah diberlakukan sejak tanggal 2 November tahun 1905 ditinjau kembali dan direvisi. Revisi ini, terutama, selain didasarkan kepada situasi politik yang sudah tidak relevan, juga ternyata kekhawatiran terhadap peran guru agama sebagai kekuatan sosial politik semakin tidak terbukti atau setidaknya, kekuatan sosial politik guru agama sudah terjinakkan. Sehingga, pemerintah kolonial merasa perlu mengadakan penyederhanaan ordonansi. Isi ordonansi guru yang baru, 1925, hanya mewajibkan guru agama untuk memberitahukan rencana kegiatannya, tanpa harus meminta izin mengajar sebagaimana ordonansi sebelumnya. Ordonansi ini tidak hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, tetapi juga, sejak tanggal 1 Januari tahun 1927, berlaku untuk Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado, dan Lombok. Sedangkan untuk wilayah Bengkulu ordonansi ini baru diberlakukan sekitar tahun 1930-an. Belanda berusaha membunuh Kiai Abbas. Pengawasan Belanda terhadap Kiai Abbas dan pesantren Buntet tak pernah mengendor sedikitpun. Bahkan pada suatu saat Belanda mengirim anjing herder dan seorang preman jawara bertubuh sakti mandraguna untuk membunuh Kiai Abbas. Dengan pura-pura sebagai tamu, orang itu berhasil menipu dan menodong Kiai Abbas dengan senjata belati yang amat tajam. Kiai Abbas selalu keluar dari rumahnya dalam posisi tangan kanannya menyangga Al-Quran, sedangkan tangan kirinya dipuntir sekuatnya oleh orang itu, sembari ia tetap menodongkan belati ke tubuh Kiai Abbas.
Preman jawara ini cukup jeli karena ia yakin Kiai Abbas tak mungkin tangan kanannya melemparkan kitab suci Al-Quran. Kiai Abbas selalu dibawanya, ia berkeliling di seputar pondok sehingga dalam tempo sesaat berkerumunlah santri dalam jumlah cukup banyak. Namun para santri tak bisa berbuat apa-apa karena dicegah Kiai Abbas melalui isyarat. Namun ketika sampai di depan masjid situasi berubah berbalik 180 derajat. Dengan satu gerakan silat yang cepat sekali Kiai Abbas dapat menjatuhkan preman jawara itu dan Al-Quran tetap dalam posisi di tangan kanannya. Para santri yang berkerumun dan menyaksikan kejadian itu jadi bengong terheran-heran, apalagi setelah mereka mengetahui preman yang dibanting Kiai Abbas tersebut diketahui tergeletak tak berkutik. Ketika para santri dan sebagian masyarakat hendak menyerahkan preman itu pada pihak berwajib untuk diadili atau ditahan sebagaimana mestinya, Kiai Abbas malah mencegahnya bahkan memerintahkan mereka untuk membebaskan preman tersebut dengan alasan ia adalah orang gila. Jadi menurutnya, preman tersebut tidak usah diapa-apakan. Para santri dan sebagian masyarakat yang menyaksikan sikap Kiai Abbas seperti itu kembali dibuat bengong heran. Atas perlakuan lembut Kiai Abbas ini, sang preman kemudian menjadi pengikut dan santrinya yang amat setia. Perlawanan rakyat menunggu kedatangan Kiai Abbas. Dalam buku-buku sejarah Indonesia, peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya selalu dikaitkan dengan semangat kepahlawanan arek-arek Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo. Jarang sekali, kalau tak mau dikatakan tak ada sama sekali yang menulis peran Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam perang itu. Sesungguhnya, jauh-jauh hari sebelum meletusnya perang itu, Bung Tomo mengadakan konsultasi dengan Kiai Hashim Asy'ari mengenai apa dan bagaimana sebaiknya perang itu akan berlangsung. Sebagai ulama sekaligus Rois Akbar Syuriah NU, ia lantas memberi semangat juang kepada para pejuang di Surabaya dengan mengeluarkan fatwa yang intinya mewajibkan semua umat Islam Indonesia untuk menentang penjajah kolonial. Fatwa inilah yang memberikan andil cukup besar dalam memberikan semangat perlawanan rakyat terhadap tentara Inggris di Surabaya. Lalu apa kaitannya dengan peran Kiai Abbas? Alkisah, seperti dituturkan Kiai Ibrahim Hussein, ketika Bung Tomo berkonsultasi pada Kiai Hashim Asy'ari guna meminta restu bahwa akan dimulai perlawanan rakyat kepada penjajah, ia malah mengatakan, "Jangan kau mulai pertempuran itu sebelum Kiai Abbas datang ke Surabaya." Tapi, apapun yang terjadi, mutiara dari pesantren Buntet itu telah menyumbangkan sesuatu yang sangat berarti bagi Ibu Pertiwi ini. Barangkali perjuangan Kiai Abbas ini sesuai dengan bait sang penyair Hairil Anwar, sekali berarti itu sesudah itu mati. Wafatnya Kiai Haji Abbas Buntet. Pada hari Ahad, 1 Rabiul Awal 1365 Hijriyah, atau tanggal 3 Februari tahun 1946 Masehi, di usia 64 tahun, Kiai Abbas dipanggil ke hariban Sang Halik setelah menunaikan ibadah salat subuh. Ia dikebumikan di pemakaman pesantren Buntet. Sebagai seorang pejuang yang langsung terjun di lapangan untuk tergabung dalam tentara Sabilillah, ia sangat terkejut dan kecewa dengan penandatanganan perjanjian Linggarjati tahun 1946. Karena secara kalkulasi, hasil perundingan antara kedua belah pihak itu, sesungguhnya justru banyak mengecewakan pihak Republik Indonesia. Sementara berita mengenai wafatnya Kiai Abbas membuat pihak Belanda tak percaya begitu saja. Oleh karena itu, bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri, tentara Belanda mencari Kiai Abbas kemana-mana baik itu ia ditemukan masih hidup ataupun mati. Karena tidak menemukan jejak Kiai Abbas, akhirnya mereka bersedia berkunjung ke makamnya. Berkat siasat para putra dan keluarganya, pihak Belanda kemudian menjadi benar-benar percaya bahwa Kiai Abbas memang sudah tiada, dan makamnya pun tidak jadi dibongkar. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk beliau Kiai Haji Abbas Buntet lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.